Selamat pagi semuanya. Jadi sebelumnya kami berdua di sini berterima kasih dahulu karena Bapak Ibu guru dan orang tua murid serta teman-teman sekalian telah mengizinkan kami berdua di sini untuk menemani kalian sampai acara ini selesai. Terima kasih kepada para peserta didik telah hadir dan kepada orang tua telah hadir. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Jadi pertama-tama perkenalan diri dulu ya, Le. Ayo. Jadi di sini saya Nathan bersama saya Leo Setiawan dan di sini kami berdua akan memandu acara ini supaya acara ini cepat selesai. Jadi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Everyone, let's pray together. Good morning, God. Thank you for bringing us all here. Now we want to see our friends presentate. Please bless them. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Oke, selanjutnya marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Salib Suci.
menerima sambutan dari Pak Sanadi. Bahkan Pak Sanadi maju ke depan. Baik, selamat pagi anak-anak dan mama semuanya. Terima kasih yang sudah setia juga tim kerja kami, Bapak Ibu guru. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Baik, yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh orang tua sehingga dapat mendampingi putra putri kita untuk dapat hadir di sini, di mana 3 tahun kita menunggu apa yang harus kita lakukan. Di sini mengapa mengundang orang tua? Karena hanya ingin berkolaborasi, ingin berkomunikasi, dan orang tua supaya tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dalam mendampingi putra putri semuanya. Selanjutnya, kita juga tidak ingin hari ini menjadi hari ini, tetapi pemikiran kemarin dan pelaksanaan hari ini menjadi bekal esok. Intinya itu. Jadi jangan sampai hari ini kita lewati dengan sia-sia. Minimal anak-anak dan orang tua bisa memahami apa yang menjadi pemikiran anak-anak hari ini untuk esok. Yang kedua, kami Bapak Ibu guru tidak berlebihan mengapa sih mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan ini ya sudah didasarkan pada undang-undang yang disampaikan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan standar proses, standar isi, standar kelulusan. Sehingga apa yang akan kita lakukan ini berdasar pada undang-undang Kemendikbud. Yang kedua juga berdasar pada rapat kepala sekolah di Yayasan Salib Suci. Selanjutnya didasarkan juga pada kalender pendidikan SMP Yosudarso Tasikmalaya. Tempat ini bukan untuk menguji, tapi tempat ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kalian. Kalau Pak Kanadi boleh bercerita, teman-teman kalian tadi yang sesi pertama sungguh sangat luar biasa. Artinya di sini ada beberapa orang tua yang tidak menyangka ternyata anaknya kompetensinya sungguh luar biasa dalam mempersiapkan materi, dalam menyampaikannya, tata bahasanya segala macam. Mudah-mudahan yang sesi kedua ini juga anak-anak dapat menyampaikan ya apa yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu guru di sini bukan sebagai penguji. Di sini hanya ingin meluruskan apa yang kalian dapat supaya tidak menjadi salah di esok hari. Mungkin akuntansinya, bahasa Inggrisnya, IPA-nya, segala macam. Di sini hanya meluruskan. Terakhir, ya dari Pak Kanadi, tidak menjadi suatu kekhawatiran kita. Jangan menjadi beban bagi kita. Gimana ya, saya nggak bisa, nanti nilainya jelek, nanti nilainya begini. Hari ini bukan untuk menentukan nilai, tetapi kita ingin melihat kompetensi. Yang namanya nilai itu gampang. Artinya nilai itu ada di ujung pena, di ujung pensil, kayaknya sabaraha. Itu kan gampang. Nah, tapi yang ingin dimunculkan adalah kompetensi anak-anak. Gampang, ya. Karena itu
tidak menjadi suatu kekhawatiran. Ya. Silakan ya, selamat untuk mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang. Semoga dilancarkan ya dari awal, pertengahan dan akhir. Terima kasih, Tuhan berkati, anak-anak tetap semangat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Karadi atas sambutannya. Sekarang kita lanjut dari si kurikulum kita dulu. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Bapak Ibu dan juga anak-anak, tidak terasa anak-anak sudah memasuki tahap akhir pembelajarannya di SMP Yosudarso, gitu ya. Untuk menapaki jenjang yang lebih tinggi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, anak tersebut harus mengikuti pembelajaran dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Dan kriteria yang kedua adalah anak-anak bersikap atau berperilaku baik. Dan kriteria yang ketiga adalah mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang. Nah, di penilaian sumatif akhir jenjang ini ada dua tahapan, yaitu penilaian tertulis dan juga penilaian praktek atau kinerja. Nah, untuk penilaian tulis dan praktek yang dilakukan itu hari ini akan kita lakukan, akan kita lihat hasil anak-anak berproses selama lebih dari 1 minggu, kurang lebih 9 hari mereka berproses bersama. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana mereka menampilkan yang terbaik dari hasil karya mereka. Dan untuk penilaiannya ada penilaian proses yang kita amati dari hari pertama sampai hari ke-9. Kemudian penilaian presentasi pada pagi hari ini. Dan juga ada penilaian diri dari anak-anak sendiri, nanti akan menilai diri sendiri bagaimana kinerja saya. Dan juga ada penilaian antar teman. Jadi nanti anak-anak jangan lupa setelah selesai presentasi kalian akan melakukan penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Untuk linknya ada di samping, silakan nanti di scan dan diisi. Dan orang tua juga sama, orang tua kami harapkan untuk memberikan evaluasi tentang kegiatan hari ini dan juga refleksi untuk kegiatan hari ini. Linknya ada di belakang atau yang sudah dikirim oleh wali kelas di orang tua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Windy dan Pak Karadi atas sambutannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke acara utama kita. Kita lanjutkan kepada orang yang akan presentasi pertama, yaitu adalah Benedetta Julia Benedetta. Silakan maju ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu dan para orang tua murid serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Benedetta Julia Benedetta. Hari ini saya akan membahas tentang ekosistem daratan. Jadi ekosistem daratan ada ekosistem yang berada di wilayah daratan yang meliputi komponen lingkungan, flora, fauna, dan ambientis. Yang sering berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem. Alasan saya memilih tema ini karena tema ini mencakup dan memiliki korelasi antara semua materi mata pelajaran. Tujuan dari tema ini melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola habitat secara lestari, menghentikan pengguruan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keberagaman hayati dalam mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030.
Yang akan saya bahas di tema ini ada pohon. Pohon adalah tumbuhan yang berbatang kayu dan memiliki cabang. Batang utama pohon berdiri dan berukuran lebih besar dibandingkan cabang-cabangnya. Dampak positif adanya pohon yaitu yang pertama dapat menyimpan air hujan, lalu yang kedua menjadi tempat tinggal hewan, yang ketiga mencegah erasi, yang keempat udara menjadi lebih sejuk dan adanya oksigen. Nah, saya juga membuat sebuah survei. Hasil dari survei tersebut yang dirasakan oleh masyarakat Tasikmalaya ketika ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, yaitu 29 orang atau 82,85% responden yang menjawab mereka merasa sejuk. Lalu 4 orang atau 11,4% responden yang menjawab asli dan 3 orang atau 8,5 responden yang menjawab mendapat pasokan oksigen. Dan ini data statistikal responden rata-rata umurnya itu ada 15 tahun dan angka yang di tengah-tengah itu 15 tahun dan angka yang sering muncul 14 tahun ada 11 orang dan 15 tahun ada 11 orang. Nah, saya juga bisa menghasilkan oksigen loh. Mengapa bisa begitu? Ketika manusia bernafas lalu mengeluarkan karbon dioksida, pohon akan mengubah karbon dioksida itu menjadi oksigen kembali dan bisa dihirup oleh kita sendiri. Seperti simbiosis mutualisme yang artinya bentuk interaksi antar dua organisme yang berbeda spesies dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil interaksi tersebut. Lalu ada faktor-faktor yang membuat pepohonan dan tanaman rusak. Yang pertama ada penebangan liar. Tapi sebelum ke faktor selanjutnya, ternyata penebangan liar ada normatifnya loh. Pada pasal 50 ayat 3 huruf E untuk kehutanan, setiap orang yang menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan dilakukan tanpa seizin atau hak dari pejabat yang berwenang. Lalu yang kedua ada alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Yang ketiga kebakaran hutan dan yang terakhir eksploitasi hutan. Dan dari survei juga faktor-faktor yang merusak pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dari pernyataan masyarakat di Tasikmalaya yaitu 15 orang atau 42,8 responden yang menjawab penebangan liar, lalu 10 orang atau 28,4% responden yang menjawab tanaman, 9 orang atau 25,7% responden yang menjawab tanah tidak dirawat, 7 orang atau 20% responden yang menjawab tanah tidak subur, dan 5 orang atau 14,2% responden yang menjawab tanah bencana alam. Nah, di sini saya mewawancari pekarya di sini seputar tentang pepohonan dan tumbuhan. Karena tidak bisa berputar, saya akan menjelaskan. Jadi di video ini saya bertanya tentang apa yang Bapak rasakan ketika ada pepohonan atau tumbuh-tumbuhan di sekitar Bapak. Dan namanya Paropi. Ini Paropi mengatakan bahwa dia merasa suasananya sejuk. Lalu saya juga bertanya, cara Bapak merawat tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sini bagaimana? Lalu dia menjawab, dia menggunakan pupuk dan selalu menyiramnya. Nah, kembali ke survei yang sebelumnya. Nah, 7 orang atau 20% responden yang menjawab tanah tidak subur. Hal ini bisa diatasi dengan kita bisa membuat pupuk. Nah, di sini
saya membuat sebuah percobaan tentang membuat pupuk kompos. Saya akan menjelaskan kesimpulannya dengan bahasa Inggris. The result of the experiment has not decomposed because it is only 3 days after make. It is still in process. To make compost takes 2 weeks to 1 month. But in this video, there is already this white mushroom. That's it. Now I will explain in bahasa Indonesia again. Nah, seperti itulah cara membuat kompos, dan ini data pengeluaran yang saya keluarkan untuk membuat kompos, dan ini kwitansinya. Jadi saya mempunyai uang 50.000. Lalu saya membeli peralatannya, yaitu pot 15.000, skop 30, dan gunting 5.000. Jumlah dari peralatan itu sebanyak 50, dan uang yang saya keluarkan 50. Jadi tidak ada sisanya. Dan berikut kwitansi yang saya buat. Lalu ada dampak negatif ketika pohon dirusak. Yang pertama, terjadinya banjir terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Udara menjadi panas dan oksigen di bumi juga berkurang. Saya juga membuat sebuah cerpen yang berisi tentang kesusahan, dan judulnya Misteri Pohon Tumbang. Jadi di sebuah desa ada sebuah desa. Di sana lingkungannya banyak pepohonan dan tumbuhan. Warga-warga di sana tinggal dengan nyaman. Lalu ada beberapa waktu kemudian ada sebuah keluarga yang pindah ke desa sana. Yang keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, anak pertama dan anak kedua. Nama ayahnya bernama Pak Jono, nama ibunya bernama Bu Mega, nama anak pertama bernama Winda, dan nama anak kedua bernama Deku. Di desa tersebut setiap minggunya mereka melakukan kerja bakti bersama untuk merawat desanya. Setelah itu keluarga Pak Jono mengikuti kerja bakti itu. Lalu Bu Mija kali pertama mengikuti kegiatan seperti ini karena sebelumnya dia tinggal di kota. Anak-anaknya pun girang karena kali pertamanya mereka mengikuti ini. Biasanya di kota mereka bermain handphone, tapi mereka juga merasa bosan karena bermain handphone selalu. Lalu kerja bakti pun dimulai. Warga-warga di sana membagi-bagi tugas. Tidak hanya bapak-bapak saja, tapi ibu-ibu dan anak-anaknya juga ikut serta dalam kegiatan itu. Bapak-bapak bertugas untuk merapikan pepohonan dan membersihkan selokan. Ibu-ibu membersihkan daun-daun yang berguguran, dan anak-anak menanam tanaman. Selesai kerja bakti, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah beberapa lama, setelah minggu depan, cuaca panas karena sedang musim kemarau. Warga-warga berbondong-bondong untuk mengambil air, dan mereka tidak melakukan kerja bakti selama 1 bulan. Lalu Pak RT berkata, sudah hampir 1 bulan tidak melakukan kerja bakti, dan daun-daun pohon yang di jalanan sudah berguguran. Semoga minggu depan hujan sudah turun, ucap Pak RT.
Iya Pak, semoga hujan minggu depan turun, ucap Ibu RT. Lalu esok hari pada malam hari terjadi sebuah kecelakaan. Tiba-tiba pohon tumbang dan menjadi banjir. Jadi sebuah kecelakaan, hujan deras. Lalu tiba-tiba pohon tumbang dan membuat banjir, air masuk ke dalam rumah warga. Setelah itu hingga pagi hari hujan menurun. Warga-warga melihat ternyata pohon yang ada di jalan tumbang. Lalu bapak-bapak di sana berusaha untuk menyingkirkan pohon yang tumbang tadi. Mereka pun berhasil menyingkirkan pohon itu. Setelah itu tiba-tiba langit gelap, air surut, dan tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat gelap. Lalu ada sebuah kaca raksasa. Di dalam itu ada orang-orang zaman dahulu yang tinggal di desa sana. Ada sebuah bapak-bapak tua yang sedang menebang pohon dan mencabuti tanaman yang besar semua. Lalu dia membakar. Lalu ada yang berkata, Pak, kenapa bapak menebang pohon itu dan mencabutinya? Kata orang zaman dahulu itu di dalam kaca raksasa. Ucap bapak tua itu, terserah saya, tanah ini tanah saya. Lalu nanti desa menjadi panas karena tidak ada pohon dan juga jarang kerja bakti, ucap orang zaman dahulu itu. Setelah itu mau pakai kapas angin saja di rumahmu. Kita tidak butuh pohon untuk udara yang sejuk, ucap bapak-bapak tua itu. Lalu kata orang zaman dahulu itu, tidak semua yang boleh kipas angin Pak, dan lagi pula itu harus menggunakan listrik. Lalu kata bapak-bapak tua itu resikomu, saya tidak peduli apa yang kamu katakan. Bapak ketua RT, tapi tidak menjadi pemimpin yang baik. Saya kutuk bapak menjadi pohon. Lalu tiba-tiba petir menjambar bapak-bapak tua itu, dan merasa saja bapak-bapak tua itu berubah menjadi pohon. Dan bentuk pohonnya persis dengan pohon yang tumbang. Ternyata pohon tumbang tadi tiba-tiba tumbang karena pohon itu marah karena tidak dirawat lagi. Warga-warga sibuk untuk mengambil air. Setelah itu Pak RT mengusulkan minggu depan melakukan kerja bakti kembali. Lalu warga-warga pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu minggu depannya sesuai rencana mereka pun melakukan kerja bakti kembali. Bumija membawa bibit tanaman. Lalu anak-anak pun menanam bibit itu. Sinopsisnya aja nih. Sinopsisnya aja. Pesan moral yang akan saya sampaikan, kita tidak boleh seperti bapak-bapak tua tadi yang tidak mencontohkan luhuran martabat manusia. Yang harusnya kita contoh yaitu warga-warga di desa Limbana yang memelihara dan merawat desanya, seperti yang Tuhan katakan di dalam Alkitab pada Kejadian 2 ayat 25 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia dan menetapkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Jadi Tuhan menetapkan manusia ke bumi untuk manusia menjaga dan merawat
bumi bukan untuk merusak seperti bapak tua tadi. Dan di sini saya membuat lukisan. Jadi di sini ada bapak-bapak tua yang membuat tadi dan dia membakarnya. Lalu yang di tengah itu warga-warga yang di desa Limbanan yang melakukan menanam, lalu menyiram dan membuat tanaman itu tumbuh dan bisa bermanfaat untuk mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Julia. Oke, sebentar. Saya naik ke panggung dulu. Oke, baik. Terima kasih Julia atas presentasinya. Sudah bagus. Tadi juga sempat ada masalah walaupun video nggak bisa diputar, tapi dia tetap bisa menjelaskan loh. Keren. Beri tepuk tangan. Nah, jadi itu saja sih kalau dari saya. Menurut Teo bagaimana? Sip Jul, mantap. Ini Ini sangat jangan bersedih sampai aja teman-teman aktif bahasa. Oke, itu mungkin sekian dari kami berdua. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, dari Oke, Pak Guru. silakan. Terima kasih Julia. Ya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh kamu itu mungkin di sini adalah suatu keprihatinan mengenai alam, ya, mengenai alam tentang globalisasi. Sebetulnya pemikiran Pak Karnadi itu sederhana buat Julia. Artinya apa yang dipikirkan Julia hari ini minimal itu ada dari benak Julia, ya, dari benak kamu, ya, bukan tuntutan Bapak Ibu Guru, tetapi kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita, kebutuhan Julia, kebutuhan Papa, kebutuhan Mami, ya, melihat bukan masalah, ya, melihat tantangan yang ada di rumah, ya. Nah itu artinya begini, Pak Adi ngajak dari pemikiran hari ini yaitu bisa berentrepreneur, bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan sesuatu, ya, dari pemikiran hari ini, ya. Jadi mungkin ini luas memang Julia, ya. Tetapi minimal Pak Adi minta, ya, ini bukan akhir, ya, bukan akhir, tapi ini baru awal, ya. Nanti pikirkan apa sih Pak Adi tadi hanya nangkapnya satu, yaitu kamu pembuatan apa tadi? Kompos, ya, pembuatan kompos. Tapi kalau Pak Karnadi perhatikan di sini sekelas Julia, kemudian mamanya, papanya untuk kompos kayaknya terlalu jauh, ya, mungkin terlalu jauh, ya. Nah itu buat kompos. Kemudian yang kedua, entrepreneur bisanya membuat sinopsis suatu karangan buku, ya, suatu ke depan. Ini suatu hal yang bisa aja mungkin, ya, bisa aja mungkin karena Pak Karnadi juga pernah punya murid dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1 itu sudah menerbitkan sebuah buku, ya, dan dicetak hampir 5.000 eksemplar, ya, dari 11 anak kelas 9, dari kelas itu, ya. Nah, jadi di sini Pak Adi mengajak Julia itu dari kegiatan-kegiatan ini, dari matematikanya, akuntansinya, kemudian agamanya, moralnya, semacam. Mari, ya, mungkin Julia nggak usah terlalu jauh-jauh, ngawang-ngawang, ya. Kemudian terakhir antara akademik Julia, akademik, ya, pelajaran dengan hobi Julia itu harus sinkron, ya. Kemudian menjadi industri, menjadi produk, ya, suatu saat nanti. Jadi kita tidak menjadi konsumen, tetapi suatu saat kamu harus menjadi produsen. Ngerti nggak dia? Ngerti kan? Itu. Jadi kamu harus itu sinkron. Di sini bukan tempat ujian, bukan tempat menguji, tetapi untuk melihat kamu ke depan mau apa, gitu kan? Itu. Mau bagaimana, ya, dengan bekal-bekal yang sudah didapat dari SMP selama 3 tahun, dari matematikanya, moral data, akuntansinya, agamanya, moralnya, ya, bahasa Indonesianya, tata bahasanya, ya. Nah seperti itu. Jadi bukan untuk menguji, oh ini enggak, bukan hanya laporan biar Pak Wisnu senang, Pak Adi senang, enggak, ya. Tapi kita mengawal supaya kamu, ya,
manusia menjadi manusia, ya, menjadi humanis, bisa membawa dirinya, ya. Jadi jangan menjadi beban, ya. Kamu tadi beban itu pada saat apa namanya? Jadi kamu lihat yang tadi yang awal-awal yang teman-teman kamu sesi pertama itu memang mereka luar biasa, ya. Tapi kamu jangan menjadi patokan mereka. Lu buah-buah itu beda itu ya, itu mindsetnya beda, ya. Sama juga teman-teman yang di belakang, ya. Kamu jangan bandingkan dengan teman-teman yang tadi pagi atau apa gimana, ya. Karena kamu punya kompetensi masing-masing, ya. Di sini Bapak Ibu guru nggak akan nilai si A 100, si B 100 enggak, ya. Hanya mengawal aja, ya. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir, ya. Ya, jadi udah ini tenang aja. Di sini hanya kompetensi aja. Apa sih yang dipunyai kita itu. Kemudian papi mami juga tahu, oh ini guru dia bisa ngawal, ya. Siap ya Julia, udah bagus ya Julia, semangat ya. Oke, dari Baik, terima kasih Pak Karandi. Apakah ada kata lagi dari guru lain? Silakan Bu Iin. Oke baik, terima kasih Julia. Ibu harap kamu itu menangis karena menangis bangga ya sudah menyelesaikan dari perencanaan sampai sekarang presentasi untuk asesmen kinerjanya. Nah itu yang ingin ibu tanyakan, itu kan kamu bawa tuh satu produk kompos ya sebagai solusi tadi di permasalahan yang sebelumnya yang di grafik tadi ada permasalahan tanahnya tidak subur. Jadi Julia mencoba membuat solusi, membuat kompos supaya menyuburkan tanah. Nah kompos itu apakah sudah jadi sekarang? Kamu mulai kapan itu pembuatan komposnya? Hari Rabu. Rabu kemarin? Iya. Enggak. Yang ikut Rabu Ibu tanggal 1 Mei. 1 Mei. Iya. Berarti baru 6 hari ya, berarti belum jadi ya itu. Nah, untuk itunya apa? Sampahnya sendiri, sampah organiknya juga itu ngambil dari mana? Apakah sampah rumah tangga atau dari lingkungan sekolah waktu itu kamu ngambil daun-daun itu? Iya, kalau daun-daun dari sekolah untuk kayak buah busuk dan sampah limbah-limbah dari teman-temannya itu dari rumah. Oke. Nah, pertanyaannya nanti ke depannya kalau komposnya sudah selesai itu kan masuknya dalam jumlah yang gak terlalu banyak ya, akan kemanakan itu kompos? Apakah kamu jual atau kamu mau kemanakan nanti ke depannya kompos yang Julia buat? Kalau misalkan jadi mungkin akan digunakan untuk tanaman di rumah. Kamu punya tanaman di rumah? Ya. Nanti mungkin bisa dilaporkan perkembangannya apakah ada perubahan yang signifikan dari tanaman menjadi lebih subur, buahnya banyak atau seperti apa, nanti silakan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iin. Yang lain? nama saya Julia. Kamu udah berusaha kompos itu ya. Minimal dari kompos itu dari ilmu kamu minimal cengek aja mau belilah dari sana lah. Suatu saat nanti karena kamu mau orang ke rumah kamu. Kalau kamu konsisten nanam minimal tomat atau apa itu pasti tumbuh. Minimal sampai jadi buah aja. Itu yang diinginkan itu bukan hanya sebatas teori. Ya, jadi hal yang kecil dilakukan terus menerus membudaya itu akan menjadi suatu produk seperti itu aja. Ya, siap. Ya. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, Oke, silakan dulu sih. juga tadi kalau dilihat dengan sucinya tadi kamu menyambutkannya dengan cerpen ya. Tapi bukti nyatanya kamu sendiri sudah membuat kompos itu sebagai salah satu bukti bahwa kamu sungguh mencintai alam, kamu sungguh ingin memelihara alam. Maka kamu dengan yang tadi bahwa tolong dijadikan komposnya itu supaya betul-betul bisa bermanfaat untuk tanaman yang ada di rumah. Nanti kalau udah jadi jangan lupa cengkeh dibawa ke pakan nanti. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Lucy. Yang lain? Cukup? Oke, baik. Terakhir kami juga ingin memanggil supporternya Julia nih, yang menemani Julia mengerjakan proyek ini dari awal hingga akhir. Jadi kita panggil orang tua Julia.
Jangan nangis mamanya. Si Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih Julianya. Sama cengeng kayak mamanya. Ya puji Tuhannya, dari awal dia mau berjuang gitu Bu ya. Dari kemarin-kemarin dia belajar sampai harus bisa gitu dia. Puji Tuhan ya. Walaupun sedikit-sedikit ya Bu ya. Dari SD sampai mau tamat kelas SMP ya, puji Tuhan Dio Sudarso itu memang benar luar biasa Bu. Puji Tuhan benar Bu. Saya bersyukur gitu bisa masukin anak di sini gitu. Bangga sekali Bu, benar. Ya. Cuma itu aja ya Bu ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Julia dan Julia, dan mari kita lanjutkan ke presenter yang kedua.